Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama kali ini. Sebelumnya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vela Zulfa, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Demokrasi, Kepemimpinan, dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam. Untuk memudahkan pembahasan, materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Pembahasan pertama adalah mengenai demokrasi dalam perspektif Islam, yang akan mengulas konsep musyawarah atau syuro sebagai dasar pengambilan keputusan menurut ajaran Islam. Pembahasan kedua membahas kepemimpinan dalam perspektif Islam, yaitu mengenai makna kepemimpinan sebagai amanah, karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin, serta keteladanan Rasulullah SAW dalam memimpin umatnya. Selanjutnya, pembahasan ketiga adalah penegakan hukum dalam perspektif Islam, yang akan menjelaskan pentingnya keadilan, persamaan kedudukan setiap manusia di hadapan hukum, serta tujuan penegakan hukum menurut syariat Islam. Melalui ketiga pembahasan tersebut, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana Islam mengatur kehidupan bermasyarakat dengan menjunjung tinggi musyawarah, tanggung jawab, dan keadilan. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. Kalau mendengar kata demokrasi, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah pemilu atau memilih pemimpin. Padahal kalau kita pelajari lebih jauh, demokrasi sebenarnya berbicara tentang bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah Islam mengenal demokrasi? Jawabannya, Islam memang tidak menggunakan istilah demokrasi secara langsung seperti yang kita kenal sekarang. Namun, Islam memiliki konsep yang sangat dekat dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu musyawarah atau syuro. Jadi, ketika ada persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, Islam mengajarkan agar keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui diskusi yang melibatkan berbagai pendapat. Prinsip musyawarah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 38. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu ciri orang-orang beriman adalah mereka yang menyelesaikan urusannya dengan cara bermusyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai adanya komunikasi, saling mendengarkan, dan kerjasama dalam mengambil keputusan. Artinya, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Kalau kita melihat kehidupan Rasulullah SAW, beliau juga memberikan contoh yang nyata tentang pentingnya musyawarah. Salah satunya terjadi sebelum perang Uhud. Saat itu Rasulullah memiliki pendapat untuk bertahan di dalam kota Madinah. Namun sebagian besar sahabat berpendapat agar pasukan keluar menghadapi musuh di luar kota. Meskipun pendapat beliau berbeda, Rasulullah tetap mengajak para sahabat bermusyawarah dan menghargai hasil keputusan bersama. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa seorang pemimpin yang baik bukanlah seorang yang selalu memaksa pendapatnya, tetapi orang yang bersedia mendengarkan, mempertimbangkan, dan menghargai masukan dari orang lain. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Demokrasi dalam perspektif Islam tentu memiliki perbedaan dengan demokrasi modern. Dalam demokrasi modern, keputusan biasanya ditentukan berdasarkan suara mayoritas. Sementara dalam Islam, hasil musyawarah tetap harus selaras dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi, meskipun mayoritas memilih suatu keputusan, jika keputusan tersebut bertentangan dengan syariat, maka keputusan ini tidak dapat dijadikan pedoman. Dengan kata lain, Islam menerima nilai-nilai seperti musyawarah, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat. Tetapi semuanya tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renungkan, sebenarnya musyawarah bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar.
Kita hampir setiap hari melakukannya. Misalnya ketika berdiskusi untuk menentukan tema presentasi, membagi tugas kelompok, memilih ketua kelas, atau menyelesaikan perbedaan pendapat dalam organisasi. Semua itu merupakan contoh sederhana dari penerapan nilai musyawarah yang diajarkan Islam. Jadi, demokrasi dalam perspektif Islam bukan hanya berkaitan dengan pemerintahan saja, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar menghargai pendapat orang lain, bersikap terbuka, dan mencari keputusan terbaik demi kebaikan bersama. Setelah membahas demokrasi, sekarang kita beralih ke pembahasan tentang kepemimpinan. Ketika mendengar kata pemimpin, mungkin yang terbayang di benak kita adalah presiden, gubernur, atau kepala desa. Padahal dalam Islam, makna kepemimpinan jauh lebih luas. Kepemimpinan tidak selalu berkaitan dengan jabatan tinggi, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki setiap orang dalam menjalankan amanahnya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki peran sebagai pemimpin. Contohnya seperti orang tua adalah pemimpin dalam keluarganya, guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya, dan ketua organisasi memimpin anggotanya, bahkan kita juga merupakan pemimpin bagi diri kita sendiri. Artinya, setiap keputusan yang kita ambil akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Lalu, seperti apa pemimpin yang baik menurut Islam? Yang pertama, tentu harus amanah, yaitu dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Yang kedua adalah adil, yaitu mampu memperlakukan semua orang secara sama tanpa membeda-bedakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan hal tersebut dalam surah An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan setiap keputusan harus diputuskan secara adil. Selain itu, seorang pemimpin juga harus jujur, bijaksana, mampu mendengarkan orang lain serta bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambilnya. Kalau kita melihat kehidupan Rasulullah SAW, beliau merupakan contoh pemimpin terbaik sepanjang sejarah. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, beliau tetap hidup sederhana, tidak sombong, mudah menerima masukan, serta selalu mengutamakan kepentingan umat dibandingkan kepentingan pribadinya. Bahkan sebelum mengambil keputusan penting, beliau sering mengajak para sahabatnya berdiskusi. Dari teladan tersebut, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang pelayanan dan tanggung jawab. Dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai kepemimpinan sebenarnya juga bisa kita terapkan, misalnya ketika menjadi ketua kelompok dalam tugas kuliah, ketika belajar membagi tugas secara adil dan mendengarkan pendapat semua anggotanya. Ketika dipercaya menjadi pengurus organisasi, kita belajar menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan saat mengatur waktu antara kuliah, keluarga, dan kegiatan lainnya, kita sedang belajar menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi, kepemimpinan dalam Islam bukan hanya soal memimpin orang lain, tetapi juga bagaimana kita mampu mengendalikan dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Pembahasan terakhir adalah mengenai penegakan hukum dalam perspektif Islam. Kalau kita bayangkan sebuah masyarakat tanpa aturan dan hukum, tentu kehidupan akan menjadi kacau. Setiap orang bisa bertindak sesuka hati tanpa memikirkan hak orang lain. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak masyarakat, dan mewujudkan keadilan. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8, agar umat Islam senantiasa berlaku adil, bahkan kepada orang yang mungkin tidak mereka sukai. Ayat ini mengajarkan bahwa rasa suka ataupun benci tidak boleh mempengaruhi keputusan hukum. Keadilan harus tetap ditegakkan kepada siapapun tanpa memandang jabatan, kekayaan, ataupun hubungan keluarga. Rasulullah SAW juga memberikan contoh yang sangat tegas mengenai penegakan hukum dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad, yaitu putri beliau sendiri, melakukan pencurian, maka hukum tetap harus ditegakkan. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Demikian pembahasan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Berdasarkan materi yang telah dipelajari bersama, dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan, memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan penuh rasa tanggung jawab, serta menempatkan penegakan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, kampus, organisasi, hingga masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam diharapkan tidak berhenti pada aspek teori, tetapi juga dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku kita sebagai seorang Muslim. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi, saya memohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.